Apa yang dimaksud dengan marine bioprospecting? Marine bioprospecting adalah penelitian sistematik produk bernilai tinggi dari organisme laut yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, diantaranya obat-obatan, enzim, dan biomaterial. Apa laut menjadi hal yang penting dalam bioprospecting? Yang pertama, organisme laut beradaptasi dengan lingkungan kondisi yang unik, sehingga mampu menghasilkan senyawa kimia baru yang dapat berpotensi bagi manusia. Selanjutnya, laut juga memiliki tingkat produksi yang tinggi. Timeline dari bioprospecting laut yang harus dilakukan diantaranya adalah koleksi, screening, isolasi dan karakterisasi, development, dan akhirnya bisa dikomersialisasi. Yang muncul dalam marine bioprospecting diantaranya adalah supply, sustainability, dan intellectual property. Hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut diantaranya adalah deep sea hydrothermal vents, yaitu merupakan jenis bakteri archaea yang dapat dikembangkan lebih lanjut, dan ada juga microbiome mining. Tantangan yang muncul dalam bioprospecting laut diantaranya adalah dampak terhadap ekologi, terus ada juga biopiracy, dan akses serta manfaatnya sesuai dengan protokol Nagoya. Untuk masa depan, bioprospeksi dapat dikembangkan menggunakan CRISPR dan juga dengan bantuan AI. Menurut World Health Organization, kanker masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Kemoterapi memang efektif melawan sel kanker, tetapi sering menimbulkan efek samping serius dan bahkan resistensi terhadap obat. Karena itu, para ilmuwan mulai mencari alternatif baru, dan jawabannya ternyata datang dari laut. Di lautan terdapat organisme kecil bernama Bugula nertina, yaitu hewan laut yang hidup berkoloni. Di dalam tubuhnya hidup bakteri simbion bernama Candidatus endobugula sertula yang menghasilkan senyawa alami bernama bryostatin 1. Awalnya, senyawa tersebut berfungsi sebagai pelindung alami larva dari predator, namun sekarang bryostatin 1 menjadi kandidat kuat sebagai alternatif terapi kanker baru. Lalu bagaimana cara kerjanya? Bryostatin 1 bekerja dengan mengatur protein kinase C, yaitu enzim penting yang mengontrol pertumbuhan, pembelahan, pergerakan, diferensiasi hingga kematian sel. Ketika aktivitas PKC terganggu, berbagai penyakit seperti kanker, diabetes, bahkan Alzheimer dapat muncul. Dan bryostatin 1 mampu mengikat PKC dengan sangat kuat, mengaktifkannya dalam waktu singkat, lalu menurunkan aktivitasnya ketika paparan berlangsung lama. Mekanisme tersebut dapat memicu apoptosis, yaitu proses kematian alami sel kanker. Kemudian bagaimana hasil penelitiannya? Dalam studi in vivo pada tikus dengan tumor, bryostatin 1 menunjukkan hasil yang menjanjikan. Senyawa tersebut mampu menurunkan energi sel tumor, mengurangi aliran darah ke tumor, dan menghambat pertumbuhan kanker. Bryostatin 1 juga menyebar dengan baik ke berbagai organ seperti paru-paru, hati, saluran pencernaan, dan jaringan lemak, serta relatif stabil di dalam tubuh. Dan yang paling menarik, senyawa tersebut juga meningkatkan respons tumor terhadap obat kemoterapi seperti paclitaxel. Dari organisme kecil di laut lahir harapan besar untuk terapi kanker di masa depan. Bryostatin 1 membuktikan bahwa alam, khususnya laut, masih menyimpan potensi yang luar biasa bagi dunia medis. Lalu bagaimana integrasi dari studi kasus bryostatin dengan proses biokimia laut? Jadi dalam konteks rantai makanan, organisme laut itu dibagi menjadi produsen dan juga konsumen yang memiliki interaksi trofik. Bugula nertina merupakan organisme konsumen yang umumnya memakan fitoplankton dengan mekanisme filter feeding. Sedangkan dalam konteks aliran energi, senyawa chemical defense seperti bryostatin itu bersifat krusial bagi organisme sesil seperti Bugula nertina yang berfungsi untuk melindungi organisme tersebut dari predator pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Lalu pada konteks simbiosis dan produksi senyawa biokimia, produksi bryostatin itu didukung dengan siklus nutrisi yang ada di laut seperti siklus karbon, siklus nitrogen, dan juga siklus fosfor. Jadi bakteri simbion dari Bugula nertina akan memanfaatkan metabolisme sekundernya untuk menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi inangnya. Kemudian pada konteks kondisi lingkungan dan juga pH, laut itu memiliki buffer system yang menjaga pH laut relatif stabil, kisaran 7,8 hingga 8,2. Hal ini mendorong organisme laut untuk berevolusi menghasilkan metabolit sekunder dengan bioaktivitas yang sangat spesifik dan juga sensitif terhadap perubahan fisiologi sel. Hal ini terlihat pada studi kasus bryostatin 1, di mana senyawa bioaktifnya berasal dari organisme laut dan bekerja dengan menurunkan pH tumor sehingga lingkungan sel kanker menjadi lebih asam. Lalu pada konteks zat non-konservatif dan aktivitas biologis, bryostatin 1 termasuk hasil aktivitas biologi spesifik organisme laut dan menunjukkan bagaimana molekul organik dari proses biokimia laut dapat mengaruhi jalur persinyalan sel, yaitu dengan mengatur aktivitas protein kinase C. Hal ini serupa dengan nutrien seperti nitrat dan fosfat yang juga diubah dan dimanfaatkan oleh organisme laut.